ingat ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan volume bangun ruang sisi lengkung. Oke? Sebelum Ibu masuk ke penjelasan materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian mengetahui rumus volume bangun ruang sisi lengkung, volume tabung, volume kerucut, dan bola. Yang kedua, kalian dapat menghitung volume bangun ruang sisi lengkung tersebut. Yang ketiga, kalian dapat menghitung volume gabungan bangun ruang sisi lengkung. Bisa gabungan tabung dan kerucut, bisa tabung dan bola, kerucut dan bola, atau ketiganya. Kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang sisi lengkung. Adapun manfaat dari mempelajari materi ini antara lain yaitu kalian bisa lihat itu gambar apa? Ya, itu gambar akuarium yang berbentuk tabung. Jadi kalian bisa menghitung air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium tersebut ya. Nah, ini gambar gelas juga berbentuk tabung. Ini gelas berbentuk kerucut ya. Nah, ini tumpeng ya. Kalian bisa menghitung berapa nasi yang dibutuhkan untuk membuat tumpeng tersebut ya. Nah, ini sama akuarium, hanya bedanya ini berbentuk bola. Ini gambar bandul ya. Bandul ini gabungan dari kerucut dan setengah bola. Nah, ini gambar tangki air bersih ya. Itu ujungnya merupakan setengah bola ya. Jadi itu gabungan dari tabung dan setengah bola di ujung kanan dan kirinya. Nah, ini gambar tenda karnaval ya, yang merupakan gabungan dari tabung dan kerucut. Baik, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mencari volume tabung. Kalian ingat saat kelas 8, tabung itu termasuk apa? Ya, termasuk prisma ya. Bagaimana volume prisma? Luas alas kali tinggi. Baik, Ibu jelaskan kembali ya. Ini Ibu mempunyai lingkaran ya. Lingkaran itu luasnya apa? Rumusnya PR kuadrat ya. Kemudian lingkaran ini Ibu susun. Nah, Ibu susun lagi ya. Nah, Ibu susun lagi hingga tebal ya, dan mempunyai ketinggian. Maka lingkaran tadi jika kita susun terus, ini akan membentuk bangun ruang sehingga mempunyai volume. Maka rumus volume ya untuk tabung ya apa? Luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya PR kuadrat kali tinggi. Ibu ulangi lagi, untuk tabung rumus volumenya luas alas yaitu PR kuadrat kalikan tinggi. Fatimah menuangkan air ke dalam gelas yang berbentuk tabung dengan diameter 20 cm dan tinggi 12 cm hingga penuh.
tentukan volume air dalam gelas tersebut. Kita tulis dulu diketahuinya. Diameter gelasnya 20 cm, tingginya 12 cm. Yang ditanya apa? Ya, volume air dalam gelas. Nah, kita tulis dulu rumus dari tabung. Apa? Pi R kuadrat kali tinggi. Kita masukkan angkanya ya. Pi-nya Ibu gunakan 3,14. Pi itu bisa kalian gunakan 22/7, bisa juga 3,14. Ibu menggunakan 3,14. Mengapa? Karena dari angka-angka yang diketahui bukan kelipatan 7 ya. Jadi Ibu menggunakan 3,14. Dikalikan jari-jarinya berapa? Nah, yang diketahui kan diameter. Diameternya 20. Berarti jari-jarinya 10. 10 kali 10, tingginya 12. Hasilnya adalah 3768 cm kubik. Jadi, volume air dalam gelas tersebut adalah 3768 cm kubik. Baik, Ibu akan menjelaskan sekarang tentang volume kerucut. Saat kelas 8 pun kalian sudah dijelaskan. Kerucut termasuk bangun limas. Ya, bagaimana rumus volume limas? Sepertiga dari volume prisma. Ya, ini Ibu sudah buatkan kerucut ya. Kerucut ini mempunyai diameter yang sama dengan tabung ini ya, diameternya sama. Oke, nih diameternya sama ya. Oke, nah tingginya pun sama ya, tingginya sama. Nah, kerucut ini akan Ibu isi beras. Sampai penuh ya. Kemudian Ibu tuangkan ke tabung ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, ternyata tinggi beras itu ya sepertiga dari tinggi tabung. Jadi untuk volume kerucut itu sepertiga dari volume tabung ya. Berarti volumenya sepertiga Pi R kuadrat kali tinggi. Ibu ulangi, sepertiga Pi R kuadrat kali tinggi. Khadijah membuat tumpeng yang berbentuk kerucut yang berjari-jari 15 cm dan tinggi 21 cm. Berapakah volume tumpeng tersebut? Kita tulis dulu ya. Diketahuinya jari-jarinya 15 cm. Tingginya 21 cm. Yang ditanya adalah volume dari tumpeng tersebut. Kita tuliskan dulu rumus dari volume kerucut apa? Ya, sepertiga Pi R kuadrat kali tinggi. Kemudian kita masukkan angkanya. Sepertiga kali 22/7. Ibu gunakan 22/7 karena angka yang diketahui ya dapat dibagi
7 ya. Kali 15 kali 15 kali 21. Kemudian Ibu sederhanakan 7 dengan 21. 21 dibagi 7 ya hasilnya 3. Kemudian 3 yang di atas itu Ibu bagi dengan 3 yang di bawah. Nah, hasilnya 1 ya. Kita kalikan 1 kali 22 kali 15 kali 15 hasilnya ya 4.950 cm3. Jadi volume tumpeng tersebut adalah 4.950 cm3. Bisa dipahami ya? Baik, berikutnya Ibu akan jelaskan bagaimana menentukan volume bola. Ini Ibu ada bola ya. Nah, kemudian Ibu belah jadi 2 ya. Oke. Ibu juga sudah sediakan kerucut. Kerucut ini mempunyai diameter yang sama dengan bola, ya. Dan tinggi kerucut ini sama dengan jari-jari kerucut, ya. Jadi tinggi kerucut sama dengan jari-jari kerucut. Kemudian Ibu isi beras hingga penuh ya. Ya, Ibu tuangkan ke setengah bola. Dari setengah bola ini masih terisi ya setengahnya, ya. Ibu isi lagi. Hingga penuh ya. Kemudian Ibu tuangkan di setengah bagiannya lagi ya. Ya. Setelah 2 kali tuang, ternyata setengah bola ini baru penuh. Nah, kalau ini berupa bola, berapa kali Ibu harus menuang beras? Ya, jadi 4 kali ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bola ini mempunyai volume 4 kali kerucut ya, karena Ibu harus menuangkan sebanyak 4 kali ya. Nah, kita simpulkan volumenya bagaimana? 4/3 pi R pangkat 3. Sebuah mangkok berbentuk setengah bola dengan diameter 12 cm. Berapakah volume mangkok tersebut? Seperti biasa kita tulis dulu ya diketahuinya. D sama dengan 12 cm. Ditanya volume dari mangkok tersebut. Kita tuliskan rumus dari volume mangkok tersebut. Hati-hati ya. Mangkok tersebut berbentuk setengah bola. Berarti yang kita tulis adalah setengah kali 4/3 pi R pangkat 3. Kemudian kita masukkan angkanya. Setengah kali 4/3 kali 3,14. Ibu gunakan 3,14 karena diameternya bukan kelipatan 7 ya. Kemudian jari-jarinya 6 karena diameternya 12, setengah dari 12 ya. 6
kali 6 kali 6. Nah, kita sederhanakan. 3 dengan 6. 6 Ibu bagi 3 ya. Hasilnya 2. Kemudian 2 ini Ibu sederhanakan dengan 2 yang di bawah. Ya, hasilnya 1. Kemudian 1 kali 4 kali 3,14 kali 6 kali 6. Hasilnya 452,16 cm kubik. Jadi, volume mangkuk tersebut adalah 452,16 cm kubik. Bisa dipahami ya? Gambar di samping menunjukkan sebuah benda yang dibentuk dari setengah bola, tabung, dan kerucut. Hitunglah volume benda tersebut. Kita tulis dulu diketahuinya. Ya, diameternya 6 cm. Tinggi tabungnya 16 cm. Tinggi kerucutnya 4 cm. Yang ditanya volume keseluruhan ya. Nah, benda tersebut gabungan dari setengah bola, tabung, dan kerucut. Maka volume yang kita gunakan volume setengah bola ditambah volume tabung ditambah volume kerucut. Nah, kita tulis dulu volume setengah bola. Setengah kali 4/3 kali PR pangkat 3 ditambah volume tabung PR kuadrat kali tinggi ditambah volume kerucut 1/3 PR kuadrat kali tinggi. Kita masukkan angkanya. Untuk setengah bola, setengah kali 4/3 kali 3,14 kali 3 kali 3 kali 3. Karena diameternya 6, berarti jari-jarinya 3. Kemudian kita masukkan ya angka dari tabung 3,14 kali 3 kali 3 kali 16. Kemudian kita masukkan angka dari kerucut 1/3 kali 3,14 kali 3 kali 3 kali 4. Kita sederhanakan dulu ya. Nah, 2 dengan 4. 4 dibagi 2 berapa? 2 ya. Kemudian 3 dengan 3. Nah, dibagi hasilnya 1. Mana lagi yang bisa disederhanakan? Ya, yang kerucut ya. Nah, 3 dengan 3 sama-sama dibagi 3, hasilnya 1. Kemudian kita kalikan. 1 kali 2 kali 3,14 kali 3 kali 3. Hasilnya 56,52. Kemudian 3,14 kali 3 kali 3 kali 16. Hasilnya 452,16. Yang terakhir kita kalikan 1 kali 3,14 kali 3 kali 4. Hasilnya 37,68 cm kubik. Kita jumlahkan semuanya. Hasilnya adalah 546,36 cm
cm3. Jadi, volume benda tersebut adalah 546,36 cm3. Bisa dipahami ya anak-anak? Yuk kita simpulkan. Volume tabung apa? PR kuadrat kali tinggi. Sedangkan volume kerucut, diingat ya, kerucut itu sepertiga bagian dari tabung. Jadi rumusnya sepertiga PR kuadrat kali tinggi. Nah, untuk volume bola 4/3 PR pangkat